Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Putriani, NIM 19024-193. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Negara Hukum dan Demokrasi kelas A. Di sini saya mendapatkan tema Negara Hukum Masa Kini, di mana saya mengangkat judul Perkembangan Konsep Demokrasi dalam Suatu Negara Hukum Masa Kini. Demokrasi merupakan nilai universal sebagai kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas, di mana secara bebas untuk menentukan sistem ekonomi, sosial, budaya, dan terutama hukum. Secara sederhana, demokrasi itu digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di mana pada hakikatnya demokrasi itu diwujudkan untuk mencapai kemakmuran. Namun, masalah penegakan hukum dan demokrasi tidak pernah habis-habisnya muncul di Indonesia, di mana pada akhir-akhir ini banyak terjadinya berbagai kasus yang berkaitan dengan korupsi, suap-menyuap, kriminalitas, tingkat tinggi, kejahatan, dan lain-lain. Di mana sebuah kasus yang menyita perhatian juga muncul, yaitu masalah ketidakadilan dalam hukum yang dirasakan oleh rakyat kecil, yang dimana dalam hukum yang dirasakan oleh rakyat kecil itu dalam kasus pencurian yang tidak seberapa nilainya tapi pantas. Negara hukum adalah negara yang sistem penyelenggaraan negaranya itu didasarkan pada suatu aturan hukum, di mana hukum itu merupakan sebuah kata yang masih abstrak. Maka sebagai perwujudannya, dengan kodifikasi suatu hukum ke dalam tulisan yang disebut peraturan perundang-undangan, di mana pemikiran mengenai negara hukum itu sebenarnya sudah sangat tua, tapi jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri. Nah, di mana pada gagasan itu merupakan dari gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Nah, apabila kita melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum itu udah dimulai sejak tahun 1800 sebelum Masehi sampai dengan perkembangannya itu terjadi sekitar abad ke-19 sampai dengan ke abad 20. Di mana menurut Jimli Asidiki, gagasan pemikiran dari negara hukum itu berkembang dari tradisi Yunani kuno. Nah, di mana pada negara hukum itu disebut sebagai restat, sedangkan negara kekuasaan itu disebut sebagai matstat, di mana negara hukum itu adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni seperti ketertiban yang umumnya berdasarkan hukum. Nah, di mana Aristoteles itu pun dia menyampaikan pendapatnya, merumuskan negara hukum itu adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, di mana keadilan tersebut itu memiliki arti. Nah, di mana artinya itu setiap tindakan tanduk negara serta penguasa itu baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Nah, serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri. Di mana senada dengan pendapat Aristoteles, Abdul Aziz pun ia merumuskan negara hukum itu. Nah, di mana Abdul Aziz Hakim itu merumuskan negara itu berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, yang di mana maksudnya itu adalah sebagai kewenangan
dan tindakan alat-alat untuk mencapai perlengkapan negara atau penguasa, yang dimana semata-mata itu berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum itu sendiri atau negara itu sendiri yang dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Nah, pengertian lain dari negara hukum itu ada, yaitu di mana secara umum negara hukum itu adalah bahwasannya kekuasaan negara itu dibatasi oleh hukum. Nah, yang berarti segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Nah, selanjutnya, demokrasi dalam pengertian budaya dan sikap hidup perilaku yang menunjukkan komitmen dan penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan, di mana sebuah sikap yang menafikan arogansi dan kesombongan, sebaliknya menghargai martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, pencipta semestanya, di mana dalam demokrasi sebagai sistem budaya, manusia itu dinilai sama derajatnya, tidak ada yang beda. Nah, tidak ada perbedaan dinilai dari derajatnya itu, di mana tidak ada perbedaan yang menyebabkan manusia itu ditempatkan sebagai memiliki derajat rendah dan tinggi, di mana dalam demokrasi itu seorang dinilai tinggi keberadaannya bila ia mampu menghormati manusia dengan manusia yang sama. Jadi manusia itu sama rata gitu, nggak ada perbedaan. Nah, di mana negara hukum demokrasi itu memiliki dua kedaulatan yang bersintetis dan diintegrasi menjadi satu kekuasaan, yang dimana kekuasaan hukum dan kekuasaan rakyat. Nah, yang di kekuatan hukum itu maksudnya di mana adanya kedaulatan rakyat. Nah, kalau kekuasaan hukum itu yang dimaksud itu kedaulatan didasarkan pada hukum pada hukum di mana perundangan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Nah, sedangkan kekuasaan rakyat itu artinya kedaulatan itu ada pada rakyat, di mana rakyat itu memegang kendali penuh atas negara. Biasanya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dari rakyat itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan atau dalam suatu negara, yang dimana masing-masing dari mereka itu memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan publik. Nah, Sudargo Gautama pun mengemukakan ada 3 unsur atau ciri negara hukum, yaitu di mana yang pertama itu terdapat pembatas kekuasaan negara terhadap perorangan, yang di mana di sini tuh maksudnya negara itu tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Nah, di mana tindakan negara itu dibatasi oleh hukum. Individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Yang kedua, asas legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan negara itu harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya. Yang ketiga itu adanya pemisah kekuasaan. Nah, lalu F.J. Stahl pun mengemukakan yang dimana elemen dari negara hukum itu antara lain ada 3. Nah, yaitu yang pertama, adanya jaminan atau hak dasar manusia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan peraturan hukum. Yang ketiga itu, adanya peradilan administrasi negara. Di mana selanjutnya negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah,
negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Nah, di mana Pancasila itu sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia. Nah, di mana harus menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Nah, di sini Azhari itu dia berpendapat meskipun konsep negara hukum Indonesia ini yang pernah dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang 1945 sebelum dilakukan perubahan, di mana di situ erat sekali hubungannya dengan konsep restartnya, yaitu di mana konsep negara hukum itu merupakan era kontinental. Nah, di mana tetapi konsep negara hukum Indonesia itu sebetulnya bukanlah tipe restart. Tipe negara hukum Indonesia itu juga bukan tipe rule of law. Meskipun dari unsur-unsur restart, rule of law dapat ditemukan dalam negara hukum Indonesia, di mana ciri-ciri negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila menurut Azhari yaitu yang pertama ada 5. Yang pertama itu adanya hubungan yang erat antara agama dan negara, lalu bertumpu pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, lalu menganut kebebasan beragama dalam arti positif. Selanjutnya yang keempat itu ada ateisme tidak dibenarkan serta komunisme itu dilarang. Nah, yang terakhir itu adanya menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan. Nah, di mana di sini selanjutnya Patmo Wahyono pun merumuskan ada 5 unsur dari negara hukum Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu merupakan sumber hukum nasional, di mana Patmo itu merumuskan ada 5 unsur negara hukum Pancasila. Nah, di mana ia merumuskan yang pertama itu Pancasila itu merupakan sumber hukum nasional yang berarti bahwa bangsa Indonesia itu menghendaki suatu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua MPR. Nah, di sini MPR itu mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, di mana yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang di mana di bawahnya itu undang-undang itu dibuat oleh DPR dan Presiden yang menunjukkan prinsip legislatif khas dari Indonesia. Yang ketiga, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional. Nah, di mana yang keempat itu selanjutnya adanya persamaan di depan hukum. Jadi itu semuanya tuh sama di depan hukum, tidak ada yang beda. Yang kelima itu adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Secara konsepsional, seharusnya negara hukum Indonesia itu dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Nah, di mana secara material itu negara hukum Indonesia itu yang berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukum yang harus menjunjung tinggi berlandaskan pada yang pertama itu harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana mengapa harus berlandaskan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa? Karena bahwa
hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara itu harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama yang ada, di mana dalam hal ini seperti misalnya hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama, yaitu bagian dan menjadi salah satu sumber hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana yang dimaksud itu di sini bahwa hukum yang dijadikan itu dari dasar pengaturan kehidupan negara. Nah, harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, di mana tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keadaban. Nah, maka dari itu, hukum dan peraturan perundang-undangan itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia, yang dimana artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara itu harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, tetapi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, dan tradisi dan adat istiadat yang ada. Nah, di mana hukum dan peraturan perundang-undangan itu berarti harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan budaya Nusantara yang beraneka ragam. Selanjutnya, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana yang dimaksud di sini bahwa hukum itu yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara itu harus bersumber dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan yang berlandaskan pada akal sehat dan iktikat baik serta kearifan atau kebijaksanaan. Nah, dengan hukum dan peraturan perundang-undangan harus demokratis baik secara substansial dan prosedural. Yang kelima, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di sini artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan negara itu harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana dengan demikian, hukum dan peraturan perundang-undangan pun harus menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Nah, di mana yang seharusnya dilakukan, sedangkan secara yuridis formal, negara hukum Indonesia itu harus didasarkan atas ketentuan yang ada. Nah, di mana diatur dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Secara yuridis formal, pilar utama dari bangunan negara hukum Indonesia itu yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Di mana di berbagai media online itu banyak yang menggambarkan kondisi hukum Indonesia saat ini, di mana mereka menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering mendapatkan kritik daripada pujian. Karena berbagai kritik itu diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses hukum, dan juga lemahnya penerapan hukum di dalam praktek. Di mana
Kondisi hukum yang demikian buruknya itu akan berpengaruh terhadap kekuatan dan kemajuan demokrasi Indonesia, di mana khususnya dalam penegakan hukum. Nah, di mana itu lemahnya penegakan hukum tersebut akan mempengaruhi demokrasi di Indonesia, yang di mana harusnya itu ada 3 pilar demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama harusnya adanya kebebasan, yang kedua adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang ketiga adanya penegakan hukum. Nah, dari ketiga pilar tersebut, penegakan hukum di Indonesia itu belum maksimal. Nah, di mana banyak ungkapan-ungkapan masyarakat yang menggambarkan di mana menggambarkan penegakan hukum Indonesia buruknya, khususnya dengan penegakan hukum. Nah, kebanyakan masyarakat menyatakan hukum itu dapat dibeli. Bahkan seperti ada plesetan terhadap kepanjangan dari KUHP. Nah, di mana KUHP itu sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, tetapi diplesetkan menjadi kasih uang habis perkara, di mana pada ungkapan tersebut bahwa hukum itu hanya mampu menghukum kepada orang-orang bawah atau orang-orang kecil, sedangkan terhadap orang-orang kaya, berkuasa hukum tidak mampu memfungsikan dirinya, di mana masyarakat kecil yang menjadi tersangka akan dihukum pidana penjara dan harus menjalani penjara. Namun, masyarakat yang memiliki kuasa akan dihukum percobaan dengan tidak menjalani pidana penjara. Nah, berbagai argumentasi atau pertimbangan hukum disampaikan oleh hakim untuk memberi pembenaran atas putusannya. Nah, di mana secara prosedural hal tersebut benar adanya. Putusan tersebut itu sesuai dengan prosedur hukum, namun bagaimana dengan sisi rasa keadilan di dalam masyarakat? Jadi, apabila hukum rusak atau lemah, maka demokrasi dapat rusak dan lemah. Salah satu masalah dalam hukum Indonesia adalah dari segi norma. Sejak reformasi tahun 1998 sampai sekarang, Indonesia itu telah melakukan 4 kali amandemen terhadap Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945. Tentunya, norma dari undang-undang yang tidak sesuai wajib diubah, gunanya untuk menyesuaikan Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat. Nah, sejak adanya amandemen undang-undang tersebut, telah banyak perubahan atau pembentukan peraturan-peraturan yang baru yang dibuat oleh anggota Dewan bersama pemerintah. Nah, akan tetapi norma-norma yang baru belum secara cepat terrealisasikan, sehingga pelaksanaannya itu banyak mengalami kendala, bahkan ada yang gagal. Nah, selain itu, terhadap norma perundangan, banyak juga yang diajukan ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di mana kondisi hukum Indonesia itu menganut masa depan. Nah, tujuan hukum secara umum yaitu yang pertama, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini sesuai dengan fungsi hukum tool of social engineering, bahwa hukum digunakan untuk mereka kehidupan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, di mana demokrasi substansial adalah demokrasi yang mengandung nilai. Nah, demokrasi sebagai nilai dibangun di atas 3 pilar. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan
penegakan hukum. Nah, oleh karenanya di dalam membuat regulasi, maka harus mengandung pilar demokrasi, diantaranya adalah kebebasan, kemajemukan, lalu perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Yang ketiga, adanya perkembangan kehidupan masyarakat membawa konsekuensi terhadap perkembangan hukum. Nah, di mana idealnya hukum itu mampu untuk mengatur semua perubahan tersebut. Nah, mengapa hukum itu mampu untuk mengandung kebebasan tersebut? Nah, di mana adanya perkembangan kehidupan masyarakat membawa konsekuensi perkembangan hukum. Nah, untuk mengatur semua perubahan tersebut, di mana kenyataannya bahwa hukum itu selalu kalah melangkah dengan perkembangan zaman. Nah, di mana terutama pada hukum positif. Negara yang menganut civil law, sistemnya, atau Eropa kontinental atau hukum tertulis, biasanya perkembangan hukum akan tertatih-tatih mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Yang terakhir, maka untuk kedepannya hukum itu yang baik dapat dikembangkan adalah hukum progresif. Mengapa? Karena hukum progresif itu dicetuskan dengan latar belakang keprihatinan terhadap realitas penegakan, di mana hukum yang carut-marut, penegakan hukum itu tersandera oleh tuntutan terpenuhnya keadilan formal. Nah, di mana bagi hukum progresif yang dikatakan hukum yang benar itu bukanlah bunyi undang-undang semata, melainkan denyut kehidupan masyarakat dalam perkembangan hukum di masa depan, khususnya di bidang penegakan hukum perlu dikembangkan hukum progresif. Namun, apabila undang-undang tidak dapat memberikan rasa keadilan, penegakan hukum itu dapat mengalih nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum itu harus mengikuti perkembangan demokrasi. Mengapa? Karena perkembangan hukum di masa depan tidak boleh jauh dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Nah, memang sangat baik mengadopsi sistem hukum negara lain. Namun, secara substansial, hukum Indonesia itu harus digali dari nilai-nilai Pancasila atau kehidupan bangsa Indonesia sendiri agar menciptakan persatuan dan kesatuan negara. Yang ketiga, hukum adat di masa depan itu harus dikembangkan dan dilestarikan, di mana dalam hal pengaturan tingkah laku antara larangan dan perbolehan hukum adat itu lebih dipatuhi oleh masyarakat, di mana demokrasi yang baik atau sehat itu menciptakan persatuan dan kesatuan di negara tersebut. Nah, yang keempat itu adanya ibis society, ibis ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, yang artinya bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang seiring tumbuhnya masyarakat. Nah, masalah hukum saat ini yang paling banyak itu mendapat kritik adalah seperti masalah penegakan hukum. Nah, untuk itu, untuk membangun masa depan hukum harus membangun penegakan hukum yang baik. Nah, di mana hukum progresif itu telah memberikan satu konsep dalam penegakan hukum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Ya.
syarat untuk dinyatakan sebagai negara hukum? Bagaimana? Diulangi ya? Apa saja indikator atau syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai negara hukum? Apakah bisa didengar? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dini. Pertanyaannya, apa saja indikator atau syarat untuk dinyatakan sebagai negara hukum? Nah, indikator negara hukum yang berlaku secara umum itu menurut Bettner yaitu ada 8. Nah, yang dimana yang pertama aturan berdasar hukum, yang kedua tindakan negara tunduk pada hukum atau state action are subject to law. Yang ketiga ada legalitas formal. Yang keempat demokrasi. Yang kelima hukum dan intervensi terhadap tunduk pada prinsip keadilan. Nah, yang keenam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu, lalu hak kelompok dan pemenuhan hak-hak sosial. Yang ketujuh ada independensi peradilan. Yang kedelapan adanya institusi lain yang berfungsi menjaga pemenuhan elemen negara hukum. Nah, di mana pada indikator 1 dan 4 itu mewakili elemen prosedural atau formal negara hukum. Nah, yang indikator 5 dan 6 itu dia itu mewakili elemen substansif, lalu pada indikator 7 dan 8 itu mewakili elemen mekanisme kontrol. Kepada Dini, gimana? Apakah dapat diterima jawabannya? Baik, diterima. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada saya tutup. Bertanya. Oh ya. Apakah Indonesia sudah menjadi negara hukum? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dea. Apakah Indonesia itu sudah menjadi negara hukum? Nah, di mana Indonesia itu telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Nah, di mana pengertian dari negara hukum itu sendiri adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara itu harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Nah, negara hukum itu mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara harus bertujuan untuk menegakkan
kepastian hukum yang dilakukan secara secara setara menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Nah, di mana Indonesia itu dapat dibagaikan dalam dapat dikatakan sebagai negara hukum itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Nah, di mana pada bunyi undang-undang itu segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu senantiasa itu harus berdasarkan atas hukum. Nah, di mana setiap warga negara itu mempunyai hak dan wajib menaati semua hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah dapat dipahami jawabannya? Sudah, terima kasih Putri. Baik, saya tutup presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.